Mana ya? Udah ada audiensnya ya? Oh enggak. Mau mulai sekarang? Boleh? Suaraku aman nggak ya? Aman, Kak.
Oh, oke oke. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman. Selamat datang di Community Talks episode 5 dan topik kali ini adalah UI UX ya teman-teman. Teman-teman gimana nih kabarnya nih? Lagi long weekend gini tapi masih ini ya, masih produktif nih pada mau join ke Community Talks kita di episode 5 kali ini nih. Gimana kabarnya teman-teman? Long weekend gini emang asiknya nyantai ya. Tapi pada ini nih, pada pengen gabung ke Komunitas nih hari ini. Keren keren. Udah pada makan malam belum nih? Jangan sampai nggak makan ya teman-teman. Jangan sampai lupa makan. Jaga kesehatan juga. Karena cuaca akhir-akhir ini emang pancaroba ya. At least di daerahku sih. Kadang panas, panas banget. Kadang hujan terus banget gitu ya. Jadi jangan lupa jaga kesehatan. Kalau teman-teman punya vitamin gitu ya, rutin diminum gitu. Supaya kita tetap sehat-sehat terus. Oke, kali ini kita di episode kelima kali ini kita kedatangan bintang tamu nih dari kalangan UI UX design ya teman-teman ya. Eh, di sini bintang tamu kita kali ini adalah Kak Desta. Mungkin eh, Kak Desta boleh sapa-sapa dulu nih teman-teman kita nih. Halo semuanya, malam. Wah, salam kenal ya semuanya ya. Kenalkan, aku Desta. Sekarang posisinya sebagai product designer di Fast Financial dan saat ini hybrid ya untuk sistem kerjanya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman walaupun long weekend masih tetap semangat nih buat belajar dan join di Komunitas ya. Thank you. Oke, thank you juga Kak Desta udah mau hadir di komunitas episode kali ini. Eh, mulai lebih lanjut nih teman-teman, kita perlu bahas rundown-nya dulu ya teman-teman. Jadi acara kita bisa dari awal sampai akhir itu berjalan dengan rapi. Oh, pertama-tama kita ada house rules nih yang harus teman-teman ikutin, yaitu teman-teman harus pakai nama asli ya sebagai display name-nya. Kemudian teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa raise hand untuk bertanya langsung nanti dengan Kak Desta melalui mic ya. Atau teman-teman juga bisa nulis di kolom chat di samping ya. Kalau teman-teman nggak tahu di Discord nih, kalau di PC ya, di pojokan atas tuh ada kolom chat. Teman-teman bisa kirim pertanyaan di situ. Kemudian harapannya teman-teman bisa aktif berinteraksi di event komunitas kali ini. Dan yang terakhir teman-teman harapannya bisa berinteraksi dengan bahasa yang baik dan sopan selama sesi berlangsung. Boleh next slide Kak? Nah, kalau tadi kita udah bahas house rules atau peraturannya, kali ini kita bakal bahas agendanya nih dari awal sampai akhir. Jadi agenda kita pertama-tama opening yaitu yang saat ini kita lakukan ya. Yang kedua nanti kita bakal masuk ke talk show session bareng Kak Desta selama kurang lebih 30 menit. Kemudian kita masuk ke sesi Q&A yaitu tanya jawab. Teman-teman bisa drop aja nanti di sepanjang talk show session bisa drop pertanyaannya di kolom chat atau boleh kalau yang pengen nanya langsung boleh dicatat dulu gitu kali ya. Nanti waktu Q&A session bisa ngangkat tangan deh. Kemudian nanti di akhir bakal ada closing teman-teman. Oke, boleh ke next slide Kak. Nah, jadi kita udah bacain rules dan agendanya. Kita langsung masuk aja nih ke talk show session-nya. Oke.
Eee, halo Kak, gimana nih kabar kabar Kakak nih akhir-akhir ini gitu? Ya, alhamdulillah baik ya, walaupun emang seperti yang Imam katakan tadi ya, emang pancaroba, terus kadang juga, ya sempat batuk pilek sih, minggu-minggu lalu, tapi sekarang udah sehat-sehat. Imam sendiri gimana kabarnya? Waduh, kalau saya sih alhamdulillah sama kayak Kakak sehat-sehat juga sih. Eee, Oke. jangan sampai ngedrop juga sih soalnya, saya di akhir-akhir ini lagi sibuk nyusun skripsi juga, jadi mesti jaga Wah, kesehatan. lagi ini ya, akhir-akhir perjuangan tuh, Iya, semangat ya. lagi semester-semester akhir nih Kak. Oke, Kalau mantap Kak mantap. Desta sendiri akhir-akhir ini adakah kesibukan gitu, lagi ngapain? Oke, kalau kesibukannya, sama seperti biasanya sih, paling sibuk ngerjain kerjaan di kantor, terus habis itu sibuk ngerjain beberapa kerjaan freelance juga sih. Jadi kayak double gitu kerjaannya. Cuma untuk yang kerjaan freelance Mmm, harusnya udah selesai di minggu ini sih harusnya. wih, mantap mantap. BTW nih denger-denger tadi kata Kakak, Kakak sekarang jadi product designer gitu kan. Saya Iya betul. rada-rada kepo nih, apa sih bedanya product designer dengan UI UX designer gitu? Oke, mungkin perbedaannya lebih ke scope kerjaannya mungkin ya. Kalau UI UX designer biasanya scope kerjaan kita itu ngeliputin users, benar-benar sebagai user advocate. Tapi kalau misalnya product designer scope-nya jauh lebih luas lagi. Jadi kita ngurusin mulai dari users dan juga dari sisi produknya apakah eh, solusi yang bisa kita kasih ke user ini juga bisa memberikan benefit nih bagi bisnisnya. Jangan sampai secara user experience bagus, tapi ternyata buat bisnisnya jadi boncos nih, kayak gitu. Jadi benar-benar harus dipikirin matang-matang gimana solusinya itu dari sisi user menyelesaikan masalah, tapi dari sisi bisnis juga dapat menguntungkan bisnis itu sendiri, kayak gitu sih. Jadi lebih ke scope-nya aja. I see. Kalau boleh tahu nih, Kak Desta kira-kira di dunia UI UX ini udah berapa lama gitu? Oke, aku mulainya itu kalau nggak salah dari 2020 kalau nggak salah ya, sekitar 3 tahunan lah, 3 tahun lebih. Mmm, jadi, dulu gimana sih Kakak, sampai akhirnya memutuskan pengen terjun ke UI UX gitu? Apakah dari masa-masa waktu kuliah gitu udah tertarik atau gimana gitu cara Kakak akhirnya tertarik gitu buat terjun ke UI UX? Oke, nah ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan juga ya. Sebenarnya kenapa bisa terjun ke UI UX itu bisa dikatakan itu, by accident sih, kayak karena kecelakaan, bukan kecelakaan dalam arti sebenarnya ya teman-teman ya. Lebih ke karena waktu itu, setelah lulus kuliah sebagai fresh graduate, aku waktu itu belum kepikiran buat kerja sih, jadi bikin usaha dulu yang basisnya itu sebagai, startup digital untuk mempertemukan antara orang yang mau liburan dengan tour guide yang ada di daerahku. Kebetulan aku dari Lombok, di mana menurutku potensi usahanya, dari segi, perjalanan maupun liburan dan sebagainya itu bisa dikembangkan. Nah, waktu itu aku bikin kalau online ticket agency gitu, dari teman-temanku dari satu tim, nggak ada yang mau ngedesain websitenya. Nah, ada yang ngoding, ada yang di bagian operasional. Nah, yang desain websitenya gimana nih? Kita awalnya coba pakai template, tapi kok ngerasa kayak kayak kurang gitu, kurang bisa di-adjust gitu template-nya. Jadi mau nggak mau ya udah aku aja gitu. Nah, setelah ngebikin websitenya, ternyata seru juga ya ngedesain website, ngedesain produk digital buat orang lain gitu. Nah, dari sana mulai tertarik dan akhirnya ya udah memutuskan buat kayaknya ini, hal yang asik nih kalau dikerjain gitu. Jadi memutuskan sebagai seorang UI UX designer dari sana sih sebenarnya, kayak gitu. Mmm, berarti Kakak background-nya emang dari awal udah dari teknik informatika atau sistem informasi gitu nggak? Oh enggak, bukan. Aku background-nya dari teknik elektro malah, dari sistem kontrol namanya. Kalau teman-teman tahu yang ngerjain lengan robot kayak gitu, nge-programming lengan robot, nah itu kerjaannya aku harusnya gitu. Berarti agak out of jurusan nih ya, Kak. Betul betul, out of jurusan. Nah, berarti itu kan
pertama kalinya Kakak sebagai UI UX designer gitu kan, itu kira-kira Kakak ada kayak belajar dulu atau kayak langsung terjun ngebuat desain gitu aja, Kak? Oke. Kalau dulu, karena dulu resource belajarnya dikit banget ya, masih tahun 2020 gitu, belum ada bootcamp-bootcamp, agak jarang sih, mungkin ada tapi agak jarang, terus biayanya juga mahal. Jadi aku learning by doing sih, ketika terjun sebagai UI UX designer. Jadi aku bikin websitenya dulu sambil otodidak di YouTube waktu itu, gimana cara bikin website. Dulu aku masih pakai Adobe XD dulu, kalau teman-teman tahu, belum pakai Figma. Nah, aku bikin websitenya di Adobe XD, habis itu kita ngelakuin beberapa iterasi seperti itu. Terus setelah beberapa tahun, malah aku ikut bootcamp. Aku itu ikut bootcamp setelah beberapa tahun as a UI UX designer. Karena aku ngerasa kayaknya otodidak, skillku bakal stuck nih di sini gitu. Gimana caranya buat ningkatin skill? Aku tahu foundationnya seperti apa, jadi aku mutusin buat ikut bootcamp. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya bootcamp itu sebagai untuk ngelatih foundation skill teman-teman itu sangat bagus sih menurutku. Jadi jangan lupa ikut bootcamp di Skillful juga. Masuk banget promosinya. Nah, Soft selling ya. eee, iya. Nah, berarti kan kalau kita dengar dari pengalaman pertama Kakak kan dari ngebuat startup gitu kan. Terus sekarang Kakak setahu saya udah kerja di salah satu company gitu kan. Nah, kira-kira, pertama kali Kakak kayak bener-bener berkarir sebagai UI UX designer di company gitu pas kapan, dan mungkin ada nggak perbedaan yang Kakak alami dari sebelumnya yang, eee, bisa dibilang buat startup bareng teman-teman Kakak itu, dan dengan bekerja di company gitu? Oke, tentu pasti ada ya bedanya ya. Untuk pertama kali aku megang UI UX selain di startup yang aku buat, itu setelah startupku kolaps. Kalau teman-teman ingat waktu itu ada Covid tahun 2020, Covid masuk, nah itu startupku udah kolaps tuh karena adanya, apa ya namanya dulu ya, yang nggak boleh dari luar negeri atau kita wisatawan nggak boleh ke sana kemari gitu. Jadi benar-benar nggak ada yang beli tiket perjalanan ke Lombok waktu itu. Jadi ya udah itu kolaps. Nah, setelah itu aku buka freelance untuk ngerjain beberapa desain dari startup-startup digital yang lainnya, kayak gitu. Paling perbedaannya antara startup yang baru dengan startup yang udah mature dari sisi, projeknya itu untuk startup yang baru ini projeknya lebih agile ya, agile itu maksudnya lincah. Jadi bakal banyak perubahan yang terjadi ketika teman-teman ngerjain desain yang ada di startup yang baru ini. Perubahannya itu bisa nanti pagi A, terus siangnya B, nanti sorenya C, bisa seperti itu, saking cepatnya. Terus untuk, jadi UI UX designer di startup yang desain atau produknya udah mature, itu biasanya lebih solid dari segi projeknya. Jadi projeknya itu benar-benar ada, background-nya apa, objektifnya apa. Jadi benar-benar si stakeholder yang ngasih project ke kita, which is itu adalah product manager, itu nggak bisa semaunya atau seenaknya ngerubah requirement yang udah dibikin sebelumnya kayak gitu. Jadi untuk desainer juga lebih lebih nyaman sebenarnya dengan mengerjakan produk seperti itu. Karena ya nggak bakal pagi A, siang B, 3C, sore C gitu, nggak bakal secepat itu perubahannya. Kayak gitu. Bedanya di sana sih paling. Nah, berarti Kak Desta itu lebih, utamanya itu lebih ke UI atau ke UX gitu, Kak? Aku sebenarnya lebih strong skill-nya ke UX sih. Aku lebih strong skill-nya di critical thinking, terus product requirement, kemudian, eee, design testing, lalu user research juga aku cukup strong di sana. Untuk UI-nya ya normal-normal aja sih sebenarnya. Berarti UX-nya UX researcher ya, Kak? Masih UX designer sih, masih UX designer. Mmm. Nah, itu tadi Kakak bilang kan, yang startup tadi kolaps gara-gara Covid gitu kan. Kemudian Kakak, beralih ke freelance. Nah, kira-kira dari Kakak ada persiapan seperti portofolio gitu Kak, atau gimana?
Oke, untuk portofolio pasti ada, itu yang pertama. Terus yang kedua, cara buat dapetin freelance pertamaku, aku biasanya personal branding di Instagram, kayak gitu. Kalau dulu mungkin kalau sekarang teman-teman ke Instagramku kosong ya Instagramku, soalnya aku lagi ada kerjaan freelance, jadi aku lagi nggak buka, kerjaannya cukup lama, udah aku kerjain selama 4 bulanan, kayak gitu, di projeknya. Jadi aku hide semua postingannya biar nggak ada kerjaan masuk dulu. Nah, karena aku ngerasa ketika kita melakukan personal branding itu kita lebih mudah dapat project sebenarnya, daripada kita menggunakan platform freelance seperti yang di Dribbble atau yang ada di Upwork, itu kan saingannya banyak banget tuh, kayak gitu. Dengan, apa ya, dengan orang-orang yang punya year of experience-nya jauh lebih tinggi tentunya dari aku gitu. Jadi, agak sulit buat bersaing. Jadi gimana caranya kita, keluar dari, circle itu jadi lebih biar lebih ter-spotlight gitu, bikin aja kayak personal branding di sosial media kita sendiri, habis itu kalau misalkan ada product manager atau orang yang butuh membuat produk digital pasti bakal di-reach out, kayak gitu. Dulu aku dapatnya, Nah, freelance pertamaku dari Instagram sih soalnya. oke oke. Menarik juga sih dari Instagram, jadi kayak pengen buat lagi gitu, Kak, Instagram kedua khusus foto. Nah, di sini kan teman-teman banyak yang ini ya, yang pemula gitu. Jadi, tertarik untuk, terjun ke bidang UI UX designer, tapi masih generalis gitu kan, Kak. Nah, kalau menurut Kakak atau mungkin bisa juga berdasarkan pengalaman pribadi Kakak, itu gimana sih caranya teman-teman ini supaya bisa tahu apakah lebih dominan ke UI atau ke UX gitu, Kak? Oke, untuk caranya lebih tahu, sebenarnya yang tahu adalah teman-teman sendiri, gitu. Kalau teman-teman ngerasa lebih happy ketika mendesain sebuah interface, berarti itu lebih ke UI. Tapi kalau teman-teman ngerasa lebih happy buat berpikir, buat mencari, root cause dari sebuah masalah atau melakukan ideation, itu lebih ke UX, seperti itu. Jadi Berarti direnungkan harus aja. sering-sering nyoba ya, Kak, gitu ya? Betul betul, harus sering-sering bikin. Kalau misalnya teman-teman belum ada project, bikin pet project aja gitu. Banyak kok sekarang website di Google kayak yang ngasih brief, teman-teman bisa kerjain, atau enggak teman-teman bisa ikutan challenge brief dari beberapa, Instagram dari beberapa komunitas yang ada di Instagram kayak gitu, atau yang ada di LinkedIn juga ada. Mmm, eee, Kakak kan nih berarti dari apa ya, dari sisi UX gitu kan, sebagai UX designer. Gimana sih, menurut Kakak sebuah desain yang bisa disebut user friendly itu, Kak? Sorry keputus, bisa diulang nggak, Mam? Eee, Berdasarkan dari kacamata UX designer gitu, gimana sebuah desain yang bisa disebut user friendly gitu, Kak? Oke, desain yang bisa disebut user friendly itu simpelnya adalah desain yang ketika digunakan oleh user atau target user kita, itu target user kita nggak bingung cara makainya gimana gitu. Dan bisa menyelesaikan goals yang ingin kita capai. Contohnya gimana? Contohnya kalau misalnya kita ingin membuat halaman checkout, berarti kan kita pengen user kita bisa melakukan checkout secepat mungkin dan semudah mungkin kan, kayak gitu. Nah, ketika user kita bisa melakukan skenario tersebut, berarti bisa dikatakan usernya udah friendly. Tapi kalau misalnya agak kesusahan, terus, time consumption-nya juga agak tinggi, jadi lama, kayak nyari-nyari dulu gitu, berarti ya bisa dikatakan kurang friendly aja desainnya, kayak gitu. Lebih ke objektifnya Berarti, apa dari desain tersebut, kayak gitu sih. mmm, interaction design gitulah ya, Kak? Iya betul. Nah, eee dari itu kan, eee, kalau user friendly menurut Kakak dari interaksi user-nya itu dia bisa mencapai goals-nya gitu kan. Nah, kira-kira gimana sih caranya kita supaya tahu gitu apakah desain kita itu bisa dikatakan sukses atau berhasil gitu? Apakah ada semacam cara cara mencarinya berdasarkan ketentuannya atau ukurannya gitu, Kak, gimana? Oke, sebelum kita ngerjain sebuah desain di sebuah proyek, biasanya kita nentuin namanya UX matrix atau design matrix, seperti itu.
Ini aku cerita based on pengalaman yang ada di company sekarang ya. Jadi disclaimer mungkin, di company yang lain juga berbeda nih dengan pengalamanku, kayak gitu. Jadi ketika di company yang sekarang, aku punya sebuah problem di company-ku, gimana caranya kita ningkatin, activation rate namanya. Activation rate itu kayak misalnya orang pertama kali register, terus karena company-ku adalah fintech ya, jadi jualan pulsa dan jualan pasca bayar maupun transfer bank, gimana caranya setelah register mereka ngelakuin transfer atau membeli produk digital seperti pulsa, paket data dan seterusnya kayak gitu. Nah biasanya product manager itu bawa ngedata tuh ke desainer, kita banyak yang register tapi kok rendah ya yang ngelakuin activation produk. Maksudnya activation ini adalah kok rendah ya yang membeli produk kita setelah register, kok mereka cuma register habis itu ngilang gitu. Nah, gimana caranya? Terus habis itu kita bakal pikirin nih, kita bakal pikirin kayak, kira-kira kenapa ya, mereka itu langsung ngilang, nggak beli produk kita. Kita bakal brainstorming antara stakeholder, ada desainer, ada product manager juga di sana. Terus habis itu setelah kita brainstorming, kita punya hipotesa awal biasanya. Oh mungkin karena, produk kita mahal, itu yang pertama. Atau mungkin karena, kurang menarik, yang kedua. Atau mungkin mereka, pengen mendapatkan, apresiasi ketika membeli produk digital kita, kayak gitu. Setelah diskusi yang lama, yang cukup kompleks, misal nih aku long story short aja ya, long story short kita, datang dengan ide, gamification, misal gamification. Jadi kita kasih mereka itu seperti, challenge, misalnya kalau misalkan top up saldo 200.000 bakal dapat kupon promo ini, kayak gitu. Itu untuk yang level 1. Nah, level 2-nya misalkan diwajibkan buat melakukan pembelian produk digital pulsa sebanyak 50 kali nanti dapat kupon segini. Nah, berlanjut tuh sampai level 2, level 3 kayak gitu. Nah, semakin tinggi levelnya kan semakin susah tuh misinya dan semakin, tinggi juga tentunya hadiahnya, kayak gitu. Gimana cara nentuin UX matrix-nya? UX matrix-nya balik lagi ke problem yang kita hadapi di awal. Problemnya adalah activation rate-nya itu rendah dari register ke activation, seperti itu. Nah, kalau misalkan dengan ide gamifikasi ini activation rate-nya itu meningkat, seperti kita punya acuan misalnya activation rate di industri untuk fintech itu misalnya 80%. Nah, yang tadinya kita cuma 60% ke 80% berarti kita udah anggap itu achieve target, kayak gitu. Kita udah anggap desain kita itu udah berhasil. Tapi kalau misalnya dalam berapa periode, misalnya 3 bulan nggak achieve, kita bakal iterasi lagi. Kita bakal ngelakuin survei lagi, kenapa sih kok kita udah ngasih fitur gamifikasi ini, kita udah kasih, benefit ini, tapi user nggak mau gitu. Kenapa nggak mau pakai? Atau kenapa, activation rate-nya jadi makin rendah atau naiknya cuma dikit gitu. Kita bakal riset lagi seperti itu. Jadi emang UX metric itu harus ditentukan di awal, kayak gitu. Harus ditentukan di awal sebelum kita ngerjain sebuah project, seperti itu. Tapi UX metric sebenarnya banyak ya teman-teman ya, UX metric ya. Ada UX metric itu, ketika project-nya udah jadi, ada UX metric yang ketika baru desain, tapi project-nya belum jadi, seperti itu. Walaupun proyeknya belum jadi kan teman-teman masih bisa dapetin, UX metric-nya dalam bentuk SEQ, SUS, completion rate, kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi tergantung lagi ngerjain proyek apa aja sih sebenarnya, dan harus ditentuin di awal UX metric-nya. Nah, tadi kan, Kak Desta nyinggung soal UX metric nih, berarti itu kan kayak jadi Mhm. bisa dibilang standar apa ya, yang mengukur UI UX design itu jadi apakah dia berhasil atau kurang gitu kan, Kak. Nah, itu untuk UX metric sendiri itu emang kayak wajib kita ikuti Mhm. atau kayak bisa fleksibel gitu, apakah bisa kita ubah-ubah atau mungkin bisa nggak usah kita ikuti gitu nggak? Oke, wajib diikuti, yes, wajib. Kenapa? Karena itu buat ngukur desain kita itu berhasil atau enggak. Ketika teman-teman udah masuk ke dunia kerja, pilihannya cuma 2, desain teman-teman berhasil mencapai target atau enggak, kayak gitu. Kalau enggak berarti ya, bakal ngelakuin improvement,
sampai, desain teman-teman berhasil gitu. Jadi nggak bisa sembarangan diubah sebenarnya. Dan ketika nentuin UX metrik juga kita pasti diskusi, kayak gitu, di industri itu UX metriknya berapa, kita berapa gitu. Jadi nggak mungkin juga kita ngasih UX metrik yang jauh lebih tinggi kan dari industri rata-rata gitu, seperti itu. Contoh UX metrik Oh, mungkin nanti teman-teman bisa, search seperti NPS, Net Promoter Score, terus ada juga, CSAT namanya, buat satisfaction score dari user, dan banyak lagi kok sebenarnya. nah itu kan ada banyak tipe gitu, Kak. Berarti yang mutusin mau make apa itu dari company-nya gitu ya, Kak? Ya, dari company dan dari tim desain. Ini aku jelasin dulu ya. Mungkin kita teman-teman familiar dengan KPI sama OKR, kayak gitu. Nah, KPI itu kalau di company-ku itu yang nentuin itu adalah manajemen level. Jadi, scope-nya itu sangat luas, seperti itu. Scope sangat luas seperti apa? Misalnya, meningkatkan pembelian pulsa dan paket data sebanyak sekian persen. Nah, itu kan abstrak kan sebenarnya kan. Karena abstrak, kita turunin nih ke divisi. Divisi desain dalam bentuk OKR team. Kayak gitu. Nah, OKR itu sendiri teman-teman, ada dua lagi. Ada OKR design own, di mana itu milik tim desain sendiri. Ada OKR share OKR namanya. Share OKR itu nanti berhubungan dengan produk dan juga tim teknik atau tim engineering kayak gitu. Nah, untuk yang key resultnya ini sendiri ada yang bentuk yang bisa diukur, ada yang bentuknya inisiatif kayak gitu. Untuk yang bentuknya bisa diukur itu pasti bentuknya pasti ada angkanya kan karena bisa diukur. Seperti meningkatkan completion rate sebesar 10% dari proses eh, register ke login atau meningkatkan activation KYC sebanyak 5% dari active user ke active user, misal seperti itu. Nah, kalau misalnya OKR-nya itu dalam bentuk inisiatif, itu bentuknya itu dalam binary, teman-teman. Jadi antara iya atau tidak. Misalnya dalam bentuk binary itu lebih ke melakukan UX audit. Jadi teman-teman ketika di company, terutama company yang udah mature, pasti disuruh buat ngelakuin UX audit, ngeliat aplikasinya ini ada yang bisa enggak. Misal teman-teman udah catat nih, aplikasi A improvement-nya harus A1, A2, A3 gitu. Nah, dari A1, A2, A3 itu berapa yang teman-teman lakukan improvement? Bisa nggak teman-teman ngelakuin 3 improvement tersebut? Kalau nggak bisa, berarti ya nilainya 0, 0, 0, kalau bisa 1, 1, 1 gitu. Seperti itu sih. Terus, bentar aku ingat-ingat lagi. Oke, terus untuk yang bisa diukur juga itu seperti yang aku sebutin tadi ya, ada CSAT untuk customer satisfaction, ada juga NPS untuk Net Promoter Score. Net Promoter Score itu pasti disebar oleh tim produk dan itu masuk share OKR kayak gitu. Itu untuk mengukur seberapa kita ke temannya atau orang lain. Terus untuk yang OKR yang bisa diukur tapi punya tim desain sendiri yang bukan shareable itu dari usability score biasanya. Karena kita nggak perlu nunggu produknya jadi kan, kayak gitu. Kita udah bisa. Terus apa lagi ya? Bentar, aku lihat lagi nih ini OKR-nya. Terus ada juga OKR yang kayak tadi yang pakai binary gitu, berapa banyak yang bisa kita selesaikan, inisiatif yang bisa kita selesaikan ketika kita melakukan UX audit, seperti itu sih. Banyak sih sebenarnya OKR ya teman-teman. Cuma di company-ku mungkin dipakai beberapa, terus di company lain juga pasti ada beberapa yang berbeda. Jadi nggak bisa dijadikan patokan baku ya teman-teman. Oke oke. Nah, sekarang kita mungkin masuk ke UI UX trend nih, Kak. Nah, sebagai, seorang Oke, profesional yang sehari-harinya, apa ya, kerjaannya UI UX gitu, dari Kakak sendiri, eee, apa yang akhir-akhir ini Kakak notice gitu, UI UX trend yang menarik gitu, Kak?
Sebenarnya aku tipikal nggak mengikuti trennya, tren lebih ke bold type-based. Aku ngelihat banyak banget website ataupun mobile yang sekarang hurufnya gede-gede, seperti itu, hurufnya gede-gede. Terus yang kedua itu tren terkait artificial intelligence, terkait AI. Sebenarnya teman-teman jangan berpikiran kalau misalnya UI UX trend itu secara visual aja ya, teman-teman ya. Jadi teknologi-teknologi seperti AI itu juga masuk ke tren UI UX karena UI UX itu sendiri UX-nya itu user experience. Dimana kalau AI bisa meningkatkan user experience dari user, berarti itu termasuk tren dari UI UX juga. Gitu. AI juga lagi booming. Terus habis itu micro interaction atau animation, banyak sekarang website yang pakai micro interaction atau animation, tujuannya biar lebih interaktif lagi websitenya. Terus yang paling baru, mungkin teman-teman tahu Apple Vision Pro yang sekarang udah rilis. Nah itu aku rasa bakal jadi game changer sih di UI UX, dimana orang itu nggak perlu pakai device yang harus ditenteng ke sana kemari, cukup pakai kacamata. Nanti pada akhirnya aku yakin Apple bakal ngakuin sebuah inovasi untuk membuat Apple Vision Pro-nya menjadi lebih kecil lagi dan lebih mudah dibawa lagi, kayak gitu. Cuma pesanku cuma satu ke teman-teman, jangan sampai teman-teman terlalu mengikuti trends. Itu yang pertama. Kenapa? Karena trends itu pasti berubah, teman-teman, setiap tahun. Setiap tahun pasti berubah. Nah, caranya gimana teman-teman bisa tetap fokus atau tetap oke dalam desain adalah teman-teman menciptakan sebuah desain yang universal dan long lasting, kayak gitu. Jadi nggak kemakan zaman. Caranya gimana? Caranya kalau teman-teman kerja di perusahaan yang sekarang, teman-teman bisa ngikutin dari tujuan perusahaan ini dibuat itu untuk apa, gitu. Berangkat dari pertanyaan itu dulu. Misal, kalau di company-ku, tujuan perusahaanku dibuat adalah untuk memfasilitasi orang-orang unbanked people atau orang-orang yang tidak terjamah sarana perbankan untuk mendapat akses keuangan seperti pinjaman, seperti pembelian barang digital, seperti transfer bank dan di mana. Berarti yang dijangkau oleh company ini adalah orang unbanked people atau orang menengah ke bawah karena belum terlalu terjamah dengan bank kan. Nah, gimana caranya kita bikin desain yang orang-orang target customer kita itu ngerti nih cara pakai desainnya gitu. Nggak mungkin kan kita pakai desain tren yang misalnya nih pakai augmented reality, virtual reality gitu. Sedangkan target customer kita intellectual gap-nya jauh banget gitu. Jadi takutnya nggak kepakai atau nggak sesuai target kayak gitu. Jadi bikinlah desain yang sesuai target market teman-teman atau target user teman-teman. Jangan terlalu berpatokan kepada UI UX design trends. Tapi sebenarnya nggak apa-apa untuk misal teman-teman belajar bikin desain yang sesuai UI UX design trend biar lebih relevan aja sih dengan perkembangan zaman. Kayak gitu. Oke. Kalau menurut saya sendiri sih kayak tren khususnya di UI ya, itu kayak menurut saya dengan sukses metrik itu kayak berbanding terbalik gitu atau bahkan nggak bisa berjalan samaan gitu. Kalau menurut kakak sendiri kalau misalnya kita pengen buat produk yang bisa dibilang trennya ini lumayan baru gitu. Nah itu apakah bisa kita juga optimalkan supaya dia punya UX yang baik gitu kak? Bisa, jawabannya sangat bisa. Cuma trade off-nya adalah trial error-nya tinggi. Karena kamu mau menggebrak desain yang udah ada kan, berarti. Bikin desain yang baru nih, ada hal yang baru gitu di industri. Berarti kamu harus siap dengan penolakan tersebut, siap dengan usernya harus belajar lagi terhadap style desain yang baru tersebut, kayak gitu. Jadi research and development cost-nya cukup tinggi. Cuma kalau ditanya bisa apa nggak, bisa. Kayak gitu. Nah, makanya kenapa orang-orang biasanya kalau bikin produk digital atau desain di produk digital, mereka pakai sistem mental model. Pada pernah dengar kan mental model? Nah, jadi kalau teman-teman perhatiin, kalau e-commerce desainnya pasti gitu-gitu aja. Paling bedanya di warna, bedanya di icon. Terus kalau online ticket agency kayak Traveloka, tiket, pasti gitu mulu.
kayak gitu. Itu mental model orang udah kebentuk, "Oh kalau kalau aku mau ke e-commerce, kira-kira desain e-commerce bakal kayak gini," gitu. Kalau mau beli tiket berarti desain tiket online kayak gini nih, gitu. Jadi kalau kita misalnya pada perusahaan baru yang mau bikin e-commerce terus desainnya agak berbeda, nah karena mental model orang udah terbentuk desain e-commerce itu seperti A, sedangkan kita ngedesainnya B, orang pasti bakal belajar lagi nih, "Ini cara makainya gimana ya?" Gitu. Jadi bakal ada trial error atau learning curve dari user itu bakal ada dan cukup tinggi kayak gitu. Kejawab nggak ya, Bener Mas? bener sih. Iya, kejauh, Kak. Saya Oke. juga pernah kayak dikasih teman saya, testing gitu ya, dia kayak Ya, ngebuat e-commerce kalau nggak salah gitu. Tapi kayak bener-bener beda dengan template yang kebanyakan yang kayak e-commerce yang udah apalah, yang mainstream sekarang lah gitu. iya. Dan saya lumayan kesusahan gitu buat interaksinya gitu, Nah kayak itu di kan mana tombol checkout-nya masih nyari-nyari gitu. iya betul, Iya iya. nah itu makanya trial error-nya cukup tinggi tuh. Dan biasanya company yang udah mature itu nggak mau tuh, ngebikin user-nya bingung dengan trial error seperti itu. Karena takutnya user-nya nggak balik lagi dan itu bikin company-nya Iya, bener. boncos, kayak gitu. Nah, Dari mungkin kita sekarang bisa masuk ke sesi Q&A ya, teman-teman. boleh Kita di boleh. sini bakal bacain pertanyaan pertama nih. Bagi teman-teman yang mau nanya mungkin boleh ini ya, boleh raise hand biar nanti aku invite ke atas stage atau bisa juga itu tuh dari kolom chat ya. Nah, ini ada pertanyaan dari bentar aku scroll. Dari Kak Debbie nih. Mhm. Katanya gini, Kak, untuk lulusan bootcamp, bagaimana caranya supaya HR bisa lirik kita saat apply UI UX designer? Padahal kita nggak punya pengalaman di UI UX design, dan untuk pendidikan juga bukan anak IT katanya. Oke, Nah, kira-kira ini paling banyak ditanyakan sebenarnya. Simpelnya gini teman-teman, HR itu bakal ngelihat portofolio dari teman-teman. Cuma kalau portofolio bootcamp biasanya template-nya itu sama semua. Kayak aku dulu pernah nge-hire junior, ya template-nya itu cukup kok mirip-mirip semua gitu. Nah, saranku adalah ketika teman-teman mau jadi spotlight di antara supply ya di antara supply-nya UI UX yang begitu banyak, teman-teman buka aja ini dulu. Buka aja jasa buat bikin produk digital seperti itu. Kayak bener-bener real project, nggak perlu mungkin teman-teman bisa nyasar kayak UMKM, Bu, Pak, saya bikinin webnya ya, bilang gitu aja. Nggak perlu dibayar deh, kayak gitu. Mungkin awalnya ngerasa nggak perlu dibayar, tapi itu bisa jadi portofolio asli teman-teman. Apalagi kalau webnya live, wah itu bakal jadi spotlight banget. Dibandingkan perusahaan bootcamp yang pakai pack project doang, kayak gitu. Apakah pack project salah? Enggak salah. Cuma lebih ke agak tertutup sih sebenarnya kesempatannya kalau pakai pack project aja. Mending tawarin jasa teman-teman ke orang lain, tawarinnya gratis aja dulu 1, 2 kali, itu buat jadi portofolio real project dari teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman, ngirim CV, terus CV-nya dilihat kan, "Oh saya ngerjain website," misalnya, website ayomudik.com. Nah, bisa dicek ya ayomudik.com websitenya di sini. Ketika diklik, oh nih orang, nih anak walaupun masih fresh graduate, baru lulus bootcamp, ternyata desainnya bisa bisa diterima ya sampai live gini gitu. Nah itu jadi spotlight nanti, kayak gitu. Oke, kejawab nggak ya? kalau Untuk Debbie. iya, lumayan kejauh, Kak. Tapi saya ada pertanyaan sambungan nih. Oke Kalau boleh. misalnya kita ikut bootcamp gitu, kan biasanya di bootcamp tuh pasti ada kayak project akhirnya gitu kan, supaya Mhm, kita bisa implementasiin apa yang kita pelajari gitu di materi-materi betul. bootcamp-nya. Nah, itu kalau di project akhirnya itu kita jadiin portofolio itu sebenarnya bisa nggak sih, Kak? Sangat bisa sangat bisa. Cuma kan pasti ketika kamu, ngerjain project akhir, kamu biasanya satu tim kan? Nah, satu tim itu Iya, ada benar. 4 orang, bahkan project akhirnya bisa sama tuh, satu kelas tuh, atau bahkan satu batch juga sama tuh project akhirnya. Jadi gimana caranya HR buat ngebedain, oh anak ini beda nih sama anak ini gitu. Itu bisa kamu masukin, tapi menurut aku bisa kamu tambahin lagi dengan project, real project seperti yang aku sebutin tadi, Mmm, kayak berarti gitu sih. kayak
Di project-project bootcamp atau kayak dummy project itu berarti tujuannya emang buat lebih ke belajar ya, Kak, bukan buat portofolio gitu ya? Iya, lebih ke belajar, Nah, portofolio bisa. Kalau ditanya bisa apa enggaknya bisa, oh, Mam. Cuma kurang ke spotlight aja nanti, gitu oke. aja. Oh, jadi change di lirik HR-nya itu jadi kurang gitu ya, Kak? Betul, jadi lebih kecil. Mmm. Nah, kalau dari Kak Debbie sendiri gimana nih? Pertanyaannya udah kejawab belum nih sama Kak Desta? Boleh dong kasih komen-komen. Atau mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja dulu kali ya? Oke. Oh, ini Kak Debbie lagi ngetik nih. Gimana? Apakah udah puas atau pengen ada yang ditanyain lagi nih? Ya pengen ditanyain lagi apa gimana? Aduh, panjang nih kayaknya nih. Nanya lagi nih kayaknya. Iya, Masih ditanyain lagi, masih Kak? ditanyain lagi Kak. Oh, kalau mau nanya lagi mungkin ini ya ngantri lagi. Ya ngantri lagi ya. Ini kita masuk ke pertanyaan yang lain dulu kali ya. Oke, sip sip. Ini dari Kak Dava Akhadi, katanya, Kak, bagaimana cara upgrade diri atau meningkatkan skill agar kita itu bisa yakin bahwa jadi UI UX designer itu tidak mudah, serta apa saja hal yang perlu dilakukan gitu? Oke. Cara nge-upgrade diri ya pertama UI UX designer itu harus ini tren ya maksudnya ya, perkembangan desain itu lebih ke kayak kamu harus sering baca-baca seperti produk ngedesain sebuah produk yang baik itu seperti apa kayak gitu. Mungkin aku bisa kasih resource-nya. Ini boleh nggak aku kasih link resource di sini? Boleh, boleh banget, Kak. Oh, boleh. Oke. Biar Bentar, jadi materi tambahan buat teman-teman belajar. boleh. Ini banyak-banyak baca aja sebenarnya. Banyak-banyak baca, terus banyak-banyak latihan kayak gitu. Bacanya biasanya cari yang legit ya teman-teman yang pakai lewat Nielsen Norman. Mungkin teman-teman udah tahu kan Don Norman kan. Nah, ini Iya, tahu, tahu. salah satu yang ini. Salah satu webnya, terus ada Design Foundation. Ini juga oke buat dibaca. Sama sering-sering ngeliat study case dari UI UX yang udah berpengalaman. Itu aja sih. Paling kalau dari aku. Soalnya nanti pasti teman-teman kayak ngerasa, oh ternyata caraku selama ini keliru nih. Harusnya kayak gini gitu. Kayak gitu sih. Hmm, oke, Jadi oke, Kak. sudut pandangnya lebih lebih luas lagi. Kalau Iya, itu benar, UI benar. UX design ya, tapi kalau yang UI design sering-sering ATM aja dulu, amati tiru modifikasi gitu. Nanti juga kebentuk kok sense of UI-nya seperti apa, gitu. Nah, dari Kak Dava gimana nih? Udah kejawab belum? Dari Kak Dava sendiri pengennya ke UI atau ke UX nih? Soalnya beda tadi metodenya antara ingin menjadi UI designer dan UX designer cara latihannya gitu ya, Kak. Kemudian mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya aja dulu kali ya. Kata Kak Dava UI UX Kak kalau bisa. Wah, dia mau generalis gitu, Kak. Bisa nggak tuh, Kak, kalau dua-dua gitu? Halo? Halo, Mam? Eh, Nah, ini Masuk udah ke jelas sih. pertanyaan dari Kak Aditya Putra. Oh, Bentar. sama, namanya sama lagi. Saat terjun ke dunia UI UX designer, saat kita menghitung UI X matrix, hal apa aja sih yang sebenarnya perlu tapi sering dilupakan sama orang-orang, Kak? Oh, menarik nih. Oke, yang perlu tapi sering dilupakan sama orang-orang. Lakuin Iya. validasi desain sebelum desain tersebut di handover ke engineer. Jadi validasi desain itu apa? Validasi desain itu bisa kita ngelakuin seperti usability testing. Biasanya di company itu sangat diabaikan karena buang-buang waktu kayak gitu. Tapi padahal itu impact-nya gede ya teman-teman ya. Karena kita meminimalisir terjadinya bad bad user experience ketika desain tersebut rilis.
Jadi ketika kita melakukan validasi desain dan melakukan usability testing sebelum kita handover ke developer atau ke engineer dan sebelum dirilis di production, kita udah tahu nih, oh ternyata user itu susah nih nyelesain skenario yang kita kasih, susahnya di bagian sini. Nah, jadi kita bisa langsung ganti. Tapi kalau misalnya udah rilis terus kita ganti, itu kita nunggu sprint yang selanjutnya. Mungkin teman-teman kalau udah melajarin metode Scrum, Agile dan sebagainya familiar ya dengan kalimat sprint gitu. Nah, di sana kita harus nunggu sprint selanjutnya kayak gitu. Jadi ya matriks yang paling diabaikan biasanya sih yang usability score yang di awal ya sebelum handover ke engineer kayak gitu. Impact-nya bisa jangka panjang soalnya kalau misalnya usability testing score-nya rendah. Dan bisa aku katakan kalau kita rilis produk ada usability testing dulu. Nggak semua project harus di usability ya teman-teman ya, harus di UT ya. Memang project-project yang butuh atau masih abu-abu kasarannya flow-nya itu baru di UT. Itu kalau misalnya kita ngebuat usability testing gitu kan Kak, terus dari si responden kita kayak ngasih saran gitu, ini lebih baik gini gini gitu. Nah itu gimana caranya sih supaya kita dan tim kita itu kayak nentuin apakah sarannya ini bagus buat diterapin ke UX ke desain kita atau enggak gitu, atau kita abaikan aja gitu. Oke. Kita pertama tentunya bisa ngelihat pattern-nya dulu. Kita kan nge-usability testing itu nggak cuma satu orang kan pasti. Kita bisa usability testing 5 minimal atau biasanya kalau aku 6 sih, 6 orang gitu. Orang nanti kalau misalnya pattern-nya kelihatan kayak oh ini nggak oke nih, ya udah kita ganti aja gitu. Tapi kalau misalnya dia cuma satu orang dan yang lain itu ternyata oke-oke aja gitu, berarti itu aku masukinnya ke outlier data gitu. Jadi nggak perlu aku eksekusi kayak gitu. Asumsinya adalah yang kesusahan nanti ya sedikit pasti kayak gitu. Rare case nih yang bakal kesusahan seperti orang yang satu ini gitu sih. Jadi nggak semua insight juga perlu dimasukin ya. Misalnya juga kayak ada insight yang bagus gitu dan kita perlu kita dan tim discuss dan akhirnya mutusin buat nerapin ke desain kita gitu kan Kak. Nah itu perlu di-UT ulang lagi atau bisa langsung handover gitu Kak? Bisa UT ulang sih, bisa UT ulang kalau misalkan insight-nya itu cukup banyak ya. Jadi maksudnya itu perubahannya cukup banyak nih sampai ngerubah major flow-nya gitu. Itu kita bisa UT ulang lagi. Tapi kalau ternyata insight-nya itu cuma ngerubah minor flow, jadi kayak cuma 1-2 screen aja yang dirubah, itu nggak usah UT ulang. Bisa langsung di handover aja. Tapi kalau misalnya hampir keseluruhan 80% screen flow-nya berubah, sebaiknya sih di UT ulang. Balik lagi ya, kita nggak mungkin akhirnya bisa yang mudah seperti ini. Itu mudah, tapi bagi user itu bisa jadi susah. BTW ini ada pertanyaan sambungan lagi dari Kak Debbie soal portofolio yang tadi Kak. Nah ini kata Kak Debbie, walaupun portofolio banyak tapi loker untuk UI UX kebanyakan ada minimal pengalamannya. Lalu banyak banget pelamar UI UX contoh kayak di LinkedIn untuk posisi UI UX designer dengan pengalaman 1 tahun. Yang lamar udah lebih dari 100 pelamar. Untuk masalah seperti itu gimana Kak? Ini lebih ke persaingan gitu kali ya Kak? Persaingan antar pelamar gitu ya? Halo, cek cek. Ini aku yang bermasalah atau Oh, aku yang kayaknya aku deh. Tapi ini udah balik lagi sih. Tadi pertanyaan Iya, lanjutan dari suara Debbie sih suara terakhir. Kakak di aku keluar tapi webcam-nya enggak nih. Oh, oke. Sekarang udah keluar belum webcam-nya?
Halo. Kalau Udah di ada saya belum? belum sih, kalau di Belum. Kak Cicin Di mungkin teman-teman gimana? Udah ada belum ya? Saya belum masih kelihatan. belum Oh, masih kelihatan. belum ya? Bentar, Belum, Kak. bentar ya. Coba ganti lagi. Tes. Udah keluar nggak? Belum keluar sih, Kak. Belum Mungkin ya? Kakak Aduh. bisa kayak relogin gitu. Oke, bentar. Oke, teman-teman, kita tunggu Kak Desta dulu ya. Tes. Ini harusnya ada sih. Udah nggak? Nah, udah kelihatan, Kak. Oke, thank you. Sorry ya, kendala teknis. Oke, oke, aman, Kak. Nah, kita sambung dari pertanyaan Kak Debbie. Tanya kayak persaingan antar pelamar gitu sih, Kak. Karena akhir-akhir ini kayak dari posisi UI UX designer itu kayak lumayan udah sepi gitu, tapi pelamarnya itu kayak masih banyak gitu. Bahkan kayak diminta minimal pengalaman, dan juga rata-rata kayak satu lamaran itu bisa kayak saingan dengan 100 orang gitu, Kak. Nah, itu gimana tuh, Kak, solusinya? Ini agak tricky sih sebenarnya, ini lebih ke company level sih ya, untuk permasalahan ini. Memang sih, sebetulnya UI UX itu untuk demand-nya sendiri itu jadi lebih sedikit sejak Tech Winter tahun 2022, seingatku. Jadi kalau teman-teman ngikutin berita, eee, tech news gitu, banyak yang layoff kan, nggak cuma di Indonesia aja sebenarnya, kayak di luar negeri, kayak Facebook, Amazon, dan sebagainya, itu banyak yang layoff. Nah, salah satu impact-nya adalah UI UX designer demand-nya semakin dikit, sementara supply-nya emang makin tinggi karena sekarang kita udah mungkin di kampus teman-teman ada yang udah mulai belajar UI UX, terus teman-teman juga ada yang switch karir ke UI UX gitu. Nah, gimana caranya mungkin kalau tips dari aku untuk yang company level itu di luar kuasa kita ya, company-nya mau hire yang berapa tahun. Tapi mungkin kalau dari aku teman-teman bisa mulai freelance saja dulu, kayak gitu. Freelance dulu, terus bikin portofolio dulu, sambil coba-coba ngelamar yang full time ya atau yang intern kayak gitu. Paling enggak hal Hmm. tersebut bisa membuat teman-teman jadi spotlight nih untuk para HR kayak gitu dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lain kayak gitu. Kayak gitu sih. Kalau untuk company level aku nggak bisa jawab sih sebenarnya. Gimana caranya? Mungkin lebih ke nge-improve skills dari teman-teman, nge-improve pengalamannya dengan ngerjain beberapa project real kayak gitu. Nah, Gimana? BTW tadi ada Halo? yang pengen Kedengeran ini nggak nih. ya? Nah, dari Kak Debbie katanya oke, thank you jawabannya, Kak. BTW tadi ada salah satu dari teman-teman yang pengen ini Oke, nanya thank you, langsung thank gitu you. on mic. Nah, dari Kak Idat kita invite ke stage dulu ya. Oke. Dari Kak Idat bisa kayak ada tombol speak on stage gitu nggak? Enggak. Oh, udah. Nah, Oke, ada Kak ya? ada. Nggak ada. Oke, Oke, udah aku jelas. nggak on face nggak apa kan ya? Nggak on Gak cam. apa-apa, Jangan. aman apa. Oke, salam kenal buat Kak Cindy, Kak Imam dan juga Mas Desta. Jadi sebelumnya mau tanya gini kan, aku pernah punya pengalaman nih, aku bikin study case dan coba ngeimplementasiin UX metric. Tapi aku coba implementasiin yang sederhana aja kayak sukses metric, error, terus time on task-nya itu. Jadi aku mulai dengan study case-nya itu aku ngelakuin UT
lewat aplikasinya langsung. Jadi aku suruh responden itu untuk coba aplikasinya langsung gitu, untuk tahu time on task-nya dia dan juga suksesnya dan juga errornya di mana gitu. Itu matriks yang aku ukur. Nah, tapi aku punya kebingungan nih Kak. Jadi setelah itu aku buat tuh prototype di Figma-nya dan aku bikin perbandingan nih. Tadi yang sebelumnya matriks pas pakai aplikasinya langsung itu matriksnya segini, terus aku coba bandingkan pakai prototype Figma-nya itu. Udah aku bikin ideation-nya, solusinya itu juga aku suruh orang berbeda untuk nyoba nih, dan aku dapat matriksnya dan matriks time on task-nya, errornya dan suksesnya tuh lebih tinggi. Jadi aku bisa bilang sukses gitu. Nah, cuman aku punya keambiguan nih sih Kak. Bisa nggak sih kita bikin bisa nggak sih kita membandingkan antara tadi aku bilang di awal itu aku pakai aplikasi nih Kak, tapi aku ngebandingin matriksnya itu aku pakai, suruh mereka itu pakai prototype Figma-nya gitu. Jadi kayak ini apple to apple nggak sih kita ngebandingin, suruh mereka di aplikasi terus kita nyoba mereka untuk coba Figma-nya gitu. Jadi kayak kalau di HP kan semua bisa diklik ya, jadi kayaknya nggak mungkin error banyak gitu. Sedangkan kalau kita lihat di pakai prototype Figma, kalau nggak bisa diklik kan berarti ya udah, berarti mereka tahu kalau ini nggak bisa diklik, jadinya time on task-nya mereka jadi lebih sedikit kan. Jadi yang pertama aku pertanyain sih itu sih Mas ya, kayak kita bisa nggak sih study case itu ngebandingin, gimana cara kita ngebandingin atau pakai UX metric yang bisa kita pakai di study case. Terus yang kedua kalau gitu, yang kedua pertanyaanku adalah ketika yang tadi Mas sebutin tak kayak activation rate itu kan bisa dipakai matriksnya ketika sudah rilis produknya ya, ketika sudah launch. Nah, kalau di perusahaannya langsung itu, kita sebelum rilis, launch itu ada ngelakuin pakai matriks di prototype Figma dulu nggak sih Mas? Kalau ada, itu Masnya itu pakai matriks apa nih yang bisa aku pakai biar nanti aku kebayang nih, oh nanti berikutnya aku bakal pakai matriks ini nih yang bisa aku bandingin sama HP, aplikasinya langsung sama yang lewat Figma gitu. Mungkin agak panjang, sorry Mas, tapi kira-kira paham nggak yang maksudku ya? Ya, paham. Yang pertama berarti apakah apple to apple ngebandingin antara prototype sama aplikasi yang udah di production ya? Kayak gitu ya? Mungkin aku tanya dulu nih ke Idat nih. Kenapa Idat pakai time on task sebagai UX matrix-nya? Oke. Jadi kayaknya aku perlu tahu aja sih, sekedar aku kayak ngasih task kayak mereka coba ngelakuin A gitu kan. Jadi aku bisa tahu nih, oh ketika dia ngelakuin A, dia waktunya tuh lebih banyak ngabisinnya nih misalnya. Terus aku coba perbandingin pakai ideku yang udah aku implementasin di Figma. Oh ternyata mereka pas ngerjain time on task-nya itu lebih sedikit, lebih cepat, jadinya nggak ada masalah kan. Jadi aku bisa kayak oke, berarti matriks ini berhasil nih. Jadi desainku ini bikin mereka lebih gampang untuk ngerjain, bikin mereka lebih cepat untuk nyelesainnya gitu sih alasanku Mas. Oke. Sebenarnya untuk UX metric itu juga ketika kita keliru buat nentuin UX metric pasti hasilnya nggak optimal sih sebenarnya. Mungkin aku nggak tahu selengkapnya gimana background dari proyeknya Idat. Biasanya UX metric dari time on task itu sendiri biasanya ketika kita nemuin user itu kesusahan nih mencari SKU, misal kayak gitu. Case-nya kalau di aku itu time on task ketika user nyari SKU sebelum ada search bar dan filter itu segini, tapi setelah ada taskbar dan filter itu segini, kayak gitu. Tapi untuk secara keseluruhan aku jarang banget sih sebenarnya pakai time on task. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan time on task itu benar-benar dibutuhkan sebagai UX metric, mungkin yang bisa di-convert adalah yang dari April-nya tidak jadiin sebagai prototype. Jadi biar apple to apple. Kayak gitu. Gimana Kak? Kalau Mas? misalnya yang dari April-nya real app-nya Idat jadikan prototype. Jadi Idat screenshot, habis itu masukin ke dalam sebuah frame. Nah, kasih deh itu ininya. Kayak touch point-nya di mana aja yang sama. Dengan skenario yang mau diuji. Jadi kan apple to apple kan sebenarnya. Oh ya benar-benar boleh gitu. Oke. Kan kita nggak mungkin nih yang dari kebayang nggak? Kebayang. Oke. Nah, oke, kayak gitu. Kayaknya nggak mungkin kan yang case tadi kita jadiin live. Jadi mending yang live aja nih kita pakai reverse engineering. Kalau misalnya teman-teman. Iya. Kita balikin lagi. Kayak gitu. Cuma itu saranku itu di mixer dulu sih ya. Jadi UX metric itu nggak asal nentuin ya teman-teman ya. Jadi time on task itu juga bisa. Terus kalau misalnya itu yang bermasalah di flow-nya itu biasanya pakai SEQ. Tapi kalau yang bermasalah keseluruhan project biasanya pakai SOS sama SEQ kayak gitu. Oke. Jadi harus benar-benar hati-hati juga. Soalnya biasanya nggak menjawab
ini sih, nggak menjawab permasalahan kalau misalnya kita salah pakai US metric. Oke. Kalau tadi pertanyaan keduanya gimana jawabannya, Mas? Yang kedua apa tadi? Sorry. Nah, kalau Lupa misalnya lagi, Mas, sorry ya. Mas kan tadi kalau di produk yang udah launch itu kan Mas bisa pakai itu matriksnya activation rate kan. Jadi kayak versi sebelumnya sama yang udah jadi udah launch itu kan bisa dibandingkan gitu ya. Nah, kan Kakak Oke. Mas sebelum di launch itu yang versi terbarunya untuk dibandingkan itu ada nggak step sebelum dia rilis launch pakai matriks apa nih gitu? Biar aplikasinya ini aplikasinya Ada. udah bisa dibilang nih bisa kita launch nih, baru bisa pakai activation rate, nanti kita coba nih kayak gitu. Kalau misalnya kita pakai prototype kan nggak bisa pakai activation rate kan jadinya, Mas. Betul. Nah, biasanya activation rate itu yang terkendala itu yang selama ini yang aku temuin, ketika activation rate-nya terkendala itu yang berkendala itu di bagian flow-nya. Kayak gitu, entah flow-nya terlalu panjang, entah flow-nya itu membingungkan dan sebagainya. Nah, ketika aku ngelakuin redesign buat ningkatin activation rate, sebelum ngasih ke engineer atau handover ke engineer, aku biasanya ngelakuin usability testing dulu dengan UX metric-nya itu adalah single ask question ya, atau SAQ. Jadi kita ukur dulu nih seberapa mudah user itu bisa menyelesaikan skenario yang digunakan, itu yang pertama. Yang kedua, kita ngelihat dari completion rate. Biasanya kita punya scoring 1-3, di mana 3 itu without obstacle, 2 itu masih ada learning curve-nya. Tapi dia bisa nyelesain, tapi masih ada learning curve. Yang 1 itu benar-benar nggak bisa nyelesain gitu. Nah, jadi nanti kita hitung dulu tuh rata-ratanya berapa kayak gitu. Tadi apa matriksnya, Mas? Setelah SAQ tadi? Matriksnya apa tadi namanya? SAQ sama completion rate namanya. Completion rate ya. Oke. Jadi completion rate itu dikasih nilai 1-3 gitu, Mas ya? Iya, dikasih 1-3 biasanya. Jadi kalau misalnya di atas berapa ya, kalau ini sebenarnya ditentuin sama company ya, completion rate ini ya. Tapi kalau di company-ku itu, bentar aku cek dulu ya completion rate-nya biar lebih kebayang. Sorry ya teman-teman, ini agak nge-lag nih internetku. Mana ya? Di kantor pakai ini Maze atau langsung aja Figma gitu pas biasanya UT? Kita pakai Maze sama Figma sih sebenarnya. Kadang pakai Maze, kadang pakai Figma gitu. Pakai Figma langsung berarti ada kemungkinan tergantung stakeholdernya maunya gimana, Mas ya? Iya, betul. Oke. Wait, bentar. Oke, ini ketemu nih filenya. Aku mau ngeliatin usability testing, QC improvement. Itu kita pakai completion rate-nya itu 86%. Kayak gitu. Jadi kan kita pakai 1/3 kan. Kita nanti cari rata-ratanya terus jadiin persentase aja. Oke. Kayak gitu. Oke, udah kejawab semua sih, Mas. Thank you ya jawabannya. Thank you. Thank you, Mas Imam. Oke, thank you juga buat Kak Idat, pertanyaan yang luar biasa. Keren. Sekarang kita beralih ke sesi selanjutnya teman-teman. Sesi Q&A sudah selesai. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan atau belum kepikiran nih pertanyaan sekarang nih, nanti kayak tiba-tiba baru kepikiran gitu. Nah, itu teman-teman bisa ke channel UI UX Design aja, nanti teman-teman pengen di situ. Nanti dari aku dan Kak Desta mungkin bakal ngejawab juga di channel itu ya teman-teman. Nah, oke. Atau boleh ke DM apa aja nggak apa-apa. Takutnya aku jarang buka DM. DM IG ya Kak? Iya, boleh. Boleh juga ke DM Instagramnya Kak Desta. Nah, itu ada @destapranata hanya 2. Oke. Boleh. Langsung kunjungi IG Kak Desta dan pencet follow. Waduh, nggak di follow juga nggak apa-apa. Santai aja. Waduh. Nah, boleh ke next slide nih Kak. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang hadir di Community Talks hari ini ada special offering nih buat teman-teman.
Nah, jadi di Skillful itu ada course UI UX Design Mastery. Jadi pada kelas ini kamu akan mempelajari UI UX Design dari awal hingga mahir dan mengerjakan project untuk menjadikan kamu sebagai UI UX Designer yang siap kerja. Nah, jadi kelas ini juga setara full stack bootcamp ya teman-teman. Jadi kayak, wah ini worth it banget buat teman-teman ambil nih penawarannya. Nah, teman-teman bisa langsung cus aja ke websitenya Skillful, kemudian cari UI UX Design Mastery. Kemudian teman-teman nanti waktu mau purchase bisa masukin voucher Skill Hub UUDM. Nanti harganya bakal jadi hanya 88.000 aja nih bagi teman-teman. Wah, kapan lagi bisa dapat ilmu se-worth it itu tapi hanya 88.000 ya teman-teman. Boleh next slide Kak? Nah, bagi teman-teman yang hadir sekarang di sini, teman-teman diharapkan untuk mengisi feedback form agar nantinya dari Skill Hub Community ini event-eventnya bakal jadi lebih menarik lagi gitu ya. Bisa, mungkin teman-teman bisa request topik gitu, topik apa lagi nih yang menarik buat dibahas di Community Talks, atau apa gitu request pembicara mungkin. Waduh, kata Kak Adit yang hari sama Kak Imam. Ganti-gantian dong Kak topiknya, jangan UI UX terus. Kalau aku kan mainnya di UI UX ya. Nah, itu dari Kak Dwi ada ngirim juga versi linknya, jadi teman-teman bisa langsung klik dan langsung isi feedback form dari Community Talks episode hari ini. Nah, dari Kak Idat, mungkin boleh itu Kak, boleh request topiknya langsung di itu ya, di feedbacknya ya. Mungkin kita tunggu semenit lagi kali ya, sampai jam 8 lewat 2. Ini Kak Idat semangat banget ini mau belajar UI UX. BTW Kak Idat belum ngambil role UI UX tuh. Nanti Kak Idat boleh ke channel yang namanya pilih self role, terus klik yang bagian yang emoji UI UX tuh. Nanti Kak Idat bakal dapat role UI UX designer. Jadi kayak teman-teman bisa ini ya, bisa saling tahu gitu. Teman-teman yang lain ini sebenarnya interestnya di mana gitu. Jadi kan lebih enak gitu ya interaksinya dan diskusinya gitu. Nah, itu dari Kak Adit udah ngebantu tuh. Nah, bisa diklik aja pilih save role, nanti teman-teman bisa pilih. Emang Kak Adit ini true generalis ya, sangat-sangat generalis, semua diajar. Nah, mungkin udah ini ya, udah 8.42 kita bisa lanjut. Boleh ke next slide ya. Nah, jadi akhir kata aku pengen ngucapin ke teman-teman buat nantikan selalu event-event selanjutnya dari Skill Up Community ya. Ada Community Talks dan Code Lab, dan nanti kedepannya kita bakal ada event-event baru juga. Jadi tunggu aja ya teman-teman buat event-event terbaru ya. Boleh next slide Kak. Nah, akhir kata aku pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sini. Dan aku juga pengen terima kasih juga ke Kak Desta yang udah bersedia hadir di Community Talks malam hari ini. Mungkin Kak Desta boleh open webcam dulu biar kita ambil foto bersama kali. Aku udah open belum ya? Oh, udah open webcam ya, tapi itu Kak masih loading gitu Kak kelihatannya. Wah, bentar. Ganti lagi. Bentar. Aman Kak. Nah, gini gimana? Ini belum open cam sih Kak. Oh, Nah, ini udah kan. sih tapi masih loading. Dari teman-teman mungkin gimana teman-teman? Bisa bantu konfirmasi dulu apakah ini dari akunnya yang
Nah, kata Kak Lucky masih loading. Bentar, sabar. Aku pengen ikutan foto. Santai Kak, santai. Nah, Kelihatan ya? iya kelihatan. Nah, dari Kak Dwi yang bakal ngambil dokumnya, tapi abai dari aku. Nah, dari Kak Dwi gimana? Udah ready? Berhubung teman-teman nggak bisa on cam, jadi teman-teman boleh stay di bawah aja gitu ya. Jadi aku sama Kak Desta aja yang ambil gambar. BTW Kak Desta loading lagi Kak. Ya ampun. Bentar. Ya. Oke, mantap. Dari Kak Dwi ready ya? Biar kita ambil. Oke, boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke, ganti pose kali ya Kak. Oke. Oh iya, sorry. Satu. Ya. Enggak maksud saya enggak maksud saya gini sih Kak, kayak ya biar bervariasi gitu. Gimana ya? Aku Oke. nggak bisa foto. Oke, 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke. Oke, dari Kak Dwi aman ya? Udah ya? Oke. Nah, berhubung kita juga udah dokumentasi, aku pengen ngucapin terima kasih ke teman-teman atas antusiasmenya malam hari ini ya. Wah, ini lumayan ramai nih malam ini nih. Makasih juga buat Kak Desta yang udah sharing-sharing bareng kita di Community Talks episode kali ini. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di event-event Skill Hub Community selanjutnya. Dadah. Thank you semuanya. Thank you. Oke, teman-teman udah boleh live ya. Ini aku boleh live juga apa gimana, Mam? Oh, gimana tuh Kak? Atau harus Coba ditunggu tanya. nggak apa-apa? Oh, boleh. Kata Kak Dwi boleh kok Kak. Oke, thank you Oh, ya Kak. boleh ya. Oke. Udah hadir hari Oke, ini. thank you ya. Oke, thank you. Oke, Yuk, sama-sama. duluan ya. Bye. Oke.